Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya di sini Florida Novalina Purba dengan NPM 064. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya, yaitu analisis model topik modeling. Yang pertama itu ada teori dasar topik modelingnya. Topik modeling itu adalah metode unsur perceived learning yang digunakan untuk menemukan topik-topik tersembunyi dalam kumpulan dokumen. Dan untuk tujuan dan manfaat topik modeling tersebut, di sini tuh ada mengidentifikasi topik dominan dalam kumpulan teks, meringkas isi teks dalam skala besar, mempermudah klasifikasi dokumen, dan meningkatkan sistem rekomendasi dari pencarian informasi. Nah, di sini ada perbedaan topik modeling dengan klasifikasi dan clustering. Untuk klasifikasi teksnya itu ini kan memerlukan label untuk melatih model. Nah, sedangkan topik modeling itu tidak. Untuk clustering teksnya itu juga kan akan mengelompokkan dokumen berdasarkan kemiripan fitur. Nah, sedangkan topik modelingnya itu mengidentifikasi distribusi topik dalam dokumen. Topik modeling ini juga udah dapat menunjukkan bahwa satu dokumen mengandung banyak topik. Di sini ada untuk metode LSA dan LDA-nya. Prinsip kerja untuk metode yang dua ini, yang pertama itu LSA menggunakan dekomposisi matriks SVD pada tim dokumen matriks dari TF-IDF untuk menemukan dimensi semantik tersembunyi. Nah, kalau untuk LDA-nya itu, ini tuh model generatif probabilistik yang mengasumsikan bahwa setiap dokumen adalah campuran dari beberapa topik dan setiap topik merupakan distribusi probabilistik dari kata-kata. Di sini ada perbedaan utamanya. Yang pertama itu ada aspek. Kalau untuk aspeknya itu yang pertama ada pendekatan. Di LSA linear algebra dan di LDA itu probabilistik. Untuk aspek inputnya itu di LSA itu ada TF-IDF matrix dan di LDA-nya itu ada confusion matrix. Nah, kalau untuk aspek outputnya itu dimensi semantik dan itu di LSA. Nah, di LDA-nya itu ada distribusi topik dan kata. Kalau untuk aspek interpretasi di LSA itu kurang eksplisit dan di LDA itu lebih mudah diinterpretasikan. Nah, di sini ada bagian studi kasus. Itu tuh studi kasus yang saya ambilnya itu adalah ulasan aplikasi Gojek. Yang pertama, nah langkah-langkahnya itu kita yang pertama untuk upload dan processing datanya. Nah, yang pertama itu ada kita upload file yang udah kita punya atau kita ambil dari Kaggle. Karena saya mengambil datanya itu dari Kaggle. Nah, terus itu ada load data, terus itu ada stop word removal dan pembersihan teks. Nah, yang keduanya itu ada analisis dan ekstraksi topiknya. Di sini itu kayak menggunakan TF-IDF dan convectorization. Nah, terus itu ada fungsi tampilan untuk menampilkan topiknya. Dan yang seterusnya itu ada menggunakan metode yang dua tadi, yaitu LSA dan LDA. Nah, untuk hasil ekstraksi topik dan yang ketiga itu ada hasil ekstraksi topik berdasarkan visualisasi aktual. Nah, yang pertama itu untuk LSA. Nah, di sini di hasil visualisasi ini yang kita olah tadi melalui program untuk menghasilkannya itu kan ada nih di topik pertama, oke, bagus, mantap, sangat, membantu, good, dan lain-lain. Nah, di sini pada topik yang pertama ini ulasan singkat dan sangat umum dengan ekspresi positif. Kata oke itu kayak mendominasi
mencerminkan respon sederhana dari pengguna yang puas, yang diperkuat oleh kata seperti bagus, mantap, dan good. Pada grafik yang tertera ini, sebenarnya itu topik ini mencerminkan ulasan yang sangat positif dan ringkas. Untuk LDA-nya itu, topik ini mencerminkan ulasan yang sangat positif dan topik ini menggambarkan ulasan ini tuh tentang pengalaman dengan driver dan aplikasi Gojek dengan nada umum yang positif seperti kata driver dan cepat. Itu kan mengidentifikasikan fokus pada layanan dan kecepatan, sementara good dan banyak itu mencerminkan kepuasan pengguna. Untuk kesimpulannya, model LDA dan LSA sama-sama mampu menangkap tema utama, namun LDA menghasilkan pemisah topik yang lebih jelas dan tujuan dan tajam. Nah, terus itu yang kedua, LSA itu efektif dalam mengelompokkan ekspresi umum, namun kurang terpisah secara semantik. Selanjutnya, visualisasi bar chart yang sangat membantu dalam memahami dominasi kata dan mengkomunikasikan hasil model ke non-technical audience. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.